Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah diserap, mudah diterima, tentunya manfaat dan barokah. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen siapa saja yang hari ini masuk, barangkali ada yang izin ataupun sakit. Kelas 11-9, jumlahnya 25. Ainun Masruro, Aliasa, Anggun, Aurel, Fatimah, Friska, Kea Disya, Kea Nabila, Iren, Karina, Kaila, Lailatul. Mana Lailatul? Oh, Lailatul enggak masuk ya. Nadia, Naima, Nailatul, Okta, Renata, Reva, Sania,
Sherlina, Salsabila, Serlita, Cindy, Siti Aisyah enggak masuk, Sawalina, kemudian Zahira, Zahra, Kesya. Alhamdulillah 2 tadi ya yang izin karena enggak masuk sakit, yang lainnya sehat semuanya. Sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita membakar semangat kita dulu di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu P5, Profil Pelajar Pancasila. Sudah hafal semuanya? Sudah. Silakan berdiri semuanya dipimpin oleh Bea. Ya, di depan hadap ke teman-temannya. Tangannya sambil mengepal gini ya, biar lebih semangat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ada baiknya kalian semuanya harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membuat garis besar. Ini ada di level C4 tentang kronologi sejarah
timbulnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Next, Mbak. Untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang dihadapi Indonesia. Peserta didik mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Lanjut. Kalian masih ingat dengan pembelajaran yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Ini kan elemen keempat, berarti elemen yang ketiga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya, salah satu produk yang kalian hasilkan di proyek pembelajaran yang minggu kemarin. Ini yang hasil kerja PJBL pertemuan yang lalu. Cantik-cantik semuanya, bagus-bagus, kreatif. Ini tidak harus saya perlihatkan semua ya, cuma beberapa kelompok saja. Nah, ini tentang kebinekaan pembelajaran minggu yang kemarin. Khususnya tentang apa? Kolaborasi budaya. Nah, ini pinter-pinter semuanya, hasil karyanya cantik-cantik seperti orangnya. Karena kebetulan kelas perempuan jadi lebih telaten dalam membuat ini buku 3 dimensi. Apa istilahnya buku ini, nah? Sampai nyebutnya apa, Pop? Nah, sudah. Ini ada 6 kelompok. Untuk mengaitkan pembelajaran antara yang kemarin dan pembelajaran hari ini, kita menyebutnya apersepsi. Coba saya cek dengan 3 pertanyaan, apakah benar-benar masih ingat ataukah sudah lupa. Harusnya masih ingat ya, karena masih seminggu yang lalu. Dari Alia, mana Alia? Ya, Alia, materi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mbak? Nah, biar suaranya masuk, dijawab ulang, ini dipegang. Apa minggu kemarin materinya? Didekatkan. Elemen Bhinneka Tunggal Ika unit 3 tentang kolaborasi budaya. Tentang kolaborasi budaya, betul sekali. Berikutnya, next slide-nya, Mbak. Oh, sudah ya, ini persepsi. Kembali lagi. Nah, apakah ada hubungan antara materi Bhinneka Tunggal Ika dengan materi NKRI? Ainun, mana Ainun? Ada hubungannya apa enggak, Mbak? Iya, ada hubungannya. Ya. Karena Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kita yang menggambarkan tentang keberagaman, sedangkan NKRI adalah wadah atau tempat bernaung kita dan Bhinneka Tunggal Ika adalah alat pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi ada hubungannya ya, dan sangat berhubungan antara materi Bhinneka Tunggal Ika dengan materi NKRI. NKRI itu kan wadahnya, negara kita, organisasinya, rumahnya, tempat kita tinggalnya. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika itu warnanya, wataknya. Nah, dari keberagaman tadi, keberagaman dalam hal apa saja? Banyak sekali ya. Dari bahasa, kepercayaan, budaya, adat, dan lain sebagainya. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Apakah kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Salah satu saja yang jawab, perwakilan bangga Pandak Naimah. Mana Naimah? Naimah bangga enggak menjadi warga negara Indonesia? Tentu saja saya bangga, Bu, karena di Indonesia sendiri banyak keberagaman, yaitu budaya, agama, terus bahasa, dan keberagaman yang lainnya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, betul sekali. Karena dari
keberagaman tadi, saya yakin hanya ada di Indonesia. Kalau di negara lain keberagamannya tidak sebanyak, tidak sebineka di Indonesia. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sengketa blok Ambalat. Nah, manfaat pembelajarannya apa? Next, Mbak. Lagi. Manfaat pembelajarannya agar menumbuhkan rasa nasionalisme siswa semakin meningkat dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Rasa nasionalisme itu apa? Rasa cinta tanah air. Kalau kalian tahu, bagian dari tubuh kita ada yang luka, ada yang diambil alih, ada yang disakiti oleh tetangga lah misalkan ya, atau disakiti oleh negara lain, pastinya kita ikut merasa. Maka dari materi ini sampean harus tumbuh rasa nasionalisme, lebih cinta kepada Indonesia. Dan pelajarannya agar kejadian seperti yang ada di Blok Ambalat ini tidak terulang di kemudian hari. Pertanyaan pemantik untuk masuk ke materi hari ini. Ini pertanyaan pancingan ya. Ada yang sudah baca materi ini tadi malam barangkali atau kemarin sudah dibaca? Sudah. Pintar sekali. Ada yang tahu di manakah letak wilayah Ambalat? Mana Aurel? Saya tanya Aurel. Aurel, di manakah letak Ambalat? Letak wilayah Ambalat berada di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Perbatasan antara Kalimantan Timur dan Malaysia. Setelah nanti permasalahannya timbul perebutkan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Aurel tadi sudah menjawab letak Ambalat. Kemudian Ima, mana Ima? Nah, Ima juga duduk di depan. Konflik Ambalat ini terjadi tahun berapa Mbak Ima? Karena tadi malam sudah baca, harusnya sudah tahu. Konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969 karena adanya perbedaan persepsi terhadap batas wilayah. Nah, adanya perbedaan persepsi. Tahun berapa, Im? 1969. 1969. Itu awal mulanya. Tapi timbul lagi konfliknya tahun berapa? Pada eranya Pak SBY tahun 2009. Oke, pinter. Sudah baca semuanya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Anggun, mana Mbak Anggun? Anggun duduk di sini. Negara mana saja Mbak Anggun yang ikut terlibat dalam konflik perebutan wilayah Ambalat ini? Negara yang terlibat adalah negara Indonesia dan Malaysia. Negara Indonesia dan Malaysia. Betul sekali, pinter semuanya. Nantinya pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Kalau yang minggu kemarin karena kita menghasilkan produk, nama model pembelajarannya adalah PJBL, berbasis proyek. Proyek itu ada karya yang sampai hasilkan. Kalau sekarang berbasis masalah. Jadi sampai dikasih masalah, yang memunculkan masalah, nanti dari video yang saya tampilkan sampai catat hal-hal yang penting ya. Alat tulisnya dikeluarkan semua, buku, pulpen, dicatat mana yang tidak paham, mana yang kata-kata sulit, mana yang perlu ditanyakan. Nah, proses literasinya di situ ya. Selain sampai menyimak, juga harus mencatat. Nah, dipahami. Ayo Mbak, dibuka video pembelajarannya. Yang menghadap ke belakang boleh kursinya tidak usah diputar, sambil saja. Nah, sambil dicatat ya. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai.
Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian kapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil lalu. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional, UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada tanggal 7 Januari tahun 2005, kapal laut Malaysia, KD Sri meledak karena dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia, KD Jaya Sakti 6005. KM Wahyu 2, KM Irwan, di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E.
tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. X, tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G, tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H, tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Nah, sudah selesai video pembelajarannya. Ada suatu permasalahan enggak dari video yang sampai lihat tadi? Ada ya. Nah, dua pihak antara negara Indonesia dan Malaysia merebutkan wilayah yang namanya Ambalat. Yang letaknya Ambalat tadi ada di perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. Pastinya sesuatu itu diperebutkan karena ada something ya, ada sesuatunya. Apa tadi? Ada apa? Kandungan minyak bumi yang sangat melimpah. Nah, selain itu, sebelum kasus ini terjadi juga ada kasus lain yang kita bergesekan dengan Malaysia, yaitu perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan yang letaknya juga tidak berjauhan dari Pulau Ambalat. Nah, memang Indonesia sama Malaysia ini beberapa kali ya ada gesekan. Nah, gesekan namanya tetangga kan ada saja ya namanya konflik. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran ini, saya bagi kelompok karena jumlah siswa kita satu kelas 25, jadi pas ya satu kelompok masing-masing 5. Ada 5 permasalahan yang nantinya harus sampean diskusikan secara bersama. Ini duduknya masih acak. Kelompoknya sudah saya tentukan, enggak usah rewel ya, sudah besar semuanya. Jangan saya enggak mau sama ini Bu, saya mau ini sama ini, enggak usah. Semuanya sama, sudah saya pertimbangkan. Insya Allah kelompoknya sudah imbang semuanya. Nah, di sini ada 5 kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Syawalina, Okta, Cindy, dan Naima. Silakan berkumpul jadi satu meja. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 1 sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok 2, Karina, Alia, Renata, Reva, dan Sania. Yang kelompok 3, Sasa, Gea, Zahira, Zahra, dan Rizka. Kelompok 4, Kaila, Aurel, Ainun, Fatima, Giadisya. Kelompok 5 ada Sherlita, Anggun, Ima, Iren, dan Nadia. Tempat duduknya diatur yang rapi ya. Sudah dapat tempat duduk semuanya? Sudah. Pinter. Ini kelompoknya Sawalina, kelompok 1 ya. Nah, kelompoknya sini Renata dan kawan-kawan kelompok 2. Ini kelompok 3, Sasa. Kelompok 4, Dea dan kawan-kawan. Kelompok 5, Nadia, Ima, dan kawan-kawan. Selanjutnya dari kelompok ini saya akan memberikan namanya magic card, kartu magic, tapi ini isi ya, barcode-nya harus sampai scan pakai HP. HP-nya support enggak? Support semua, HP-nya sudah canggih-canggih, sudah bagus-bagus semuanya. Di scan barcode-nya, nanti dari scan barcode itu sampai dapat melihat pertanyaannya. Kan ini sudah ada LKPD yang saya bagi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5.
Ayo ketua kelompoknya keluarkan HP-nya, coba di scan barcode-nya. Saya pengen tahu. Kelompoknya Sewalina bisa? Sudah keluar pertanyaannya? Sudah. Oke, kelompok 2, coba di scan barcode-nya. Oh, sudah. Pinter. Kelompok 3? Sudah. Bisa ya. Kemudian kelompok 4 sudah bisa terbuka. Kelompok 5 juga sudah. Pinter. Dari barcode yang sampai buka tadi ada satu permasalahan yang masing-masing kelompok itu berbeda ya pembahasannya. Sampai diskusikan dengan durasi waktu 5 menit cukup? Kalau kurang nanti bisa bilang ya antara 5 sampai 8 menitan. Nah, setelah selesai semuanya nanti dipresentasikan. Jadi satu kelompok ini ada 5. Setelah berdiskusi sampai masukkan ke slide PPT pakai Canva. Cepet kan ya, karena cuma satu pertanyaan ya, tulis saja nama kelompok sama hasil diskusinya. Nanti setelah selesai PPT-nya sama diskusi baru dipresentasikan. Saat presentasi nanti tampil ke depan satu kelompok yang menanggapi atau memberikan pertanyaan. Maksimal 10 menit lah. Ada yang ngerjakan kanvanya buat slide PPT, ada yang sambil ngerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Sambil mengerjakan tugas berdiskusi, saya observasi ya kelompok mana yang kerjasamanya bagus, yang kompak, yang penjelasan materinya bagus. Ini saya membawa lembar penilaian dari kelompok 1 sampai 5, nantinya akan saya catat, saya rekap semuanya sampai nanti ada penilaian waktu presentasi. Yang saya nilai kemampuan kerjasama, karena ini kelompokan kan ya, kerjasama, kemampuan menjelaskan, kekompakan, keaktifan dalam kelompok, dan kemampuan menerima penjelasan teman. Kelompok 1 ada kesulitan enggak? Ditulis, sambil ditulis di sini. Di LKPD juga, kemudian sama di Canva. Yang lain sambil mengerjakan ya, dikerjakan PPT-nya. Kelompok 2 ada kesulitan atau masih dalam proses? Masih dalam proses. Ditulis di LKPD, sebagian mengerjakan slide. Kelompok 3 dapat pertanyaan apa tadi? Klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Klaim Malaysia terhadap wilayah Ambalat. Apa dasarnya? Malaysia itu kok ngaku kalau wilayah Ambalat itu wilayahnya ya. Sambil dikerjakan di LKPD, dituangkan juga di slide ya. Tidak ada masalah? Oke, bisa dilanjut. Kelompok 4 ya, kelompok 2. Pakai soal ya, soalnya ditulis. Ya, soalnya tetap ditulis itu. Kelompoknya Gea, ada kesulitan apa tidak? Enggak ya. Soalnya ditulis. Sampai dapat apa dari barcode tadi? Akhir sengketa blok Ambalat. Akhir sengketa blok Ambalat. Set ending apa happy ending gitu ya kalau di sinetron. Ditulis soalnya di sini Gea, nanti sebagian juga ngerjakan. Kelompok 5, kelompoknya Iren, ada kesulitan enggak? Tidak. Apa soalnya yang sampai dapat dari scan barcode? Langkah-langkah yang harus dilakukan agar peristiwa seperti blok Ambalat tidak terulang kembali. Minim dikasih 3 langkah-langkah ya. Oh iya. Terus selanjutnya melakukan transmigrasi.
Jam berapa ini? Setengah 9. Tadi mulai setengah 9 lebih 5 ya. Berarti nanti sampai jam 9.45. Ya. Saling bekerja sama ya, dilihat di buku paketnya, dibaca dari catatan yang di apa tadi yang sampean dapatkan di video. Kalau kelompokan harus bekerja sama, itu kuncinya, harus kompak juga. Rentangan skor penilaiannya 1 sampai 4 ya. Kalau 1 berarti nilai kekompakan dan lain-lainnya kurang. Kalau dapat 2 poin itu baik. 3 poin baik dan sesuai. Kurang dari yang tertinggi dulu. Dari yang keempat itu sangat baik. Kemudian yang ketiga baik. Skor 2 cukup baik. Skor 1 kurang baik. Kami sudah tahu kriteria penilaiannya. Silakan dimaksimalkan semua agar nilai PKN-nya bisa dapat 90, 95. Nah, karena PKN itu mudah. Jangan ditanamkan PKN itu sulit, Bu. PKN itu berat. Jangan, PKN itu mudah. Sebagian sambil ngerjakan Canva ya, jalan terus ya. Kalian sudah diperbolehkan bawa HP, jadi HP-nya itu dimanfaatkan yang positif. Jangan HP-nya dibawa tiap hari ke sekolahan, tapi dipakai untuk WA, main game. Jangan, jadi HP itu kita buat sebagai teman, dipositifkan jadi media pembelajaran. Sampai jadi pinter buat PPT, pakai aplikasi Canva, jadi pinter presentasi, pinter membuka cari-cari materi, browsing dan lain sebagainya. Kelompok 1 aman ya? Aman.
Kelompok 2 progresnya sampai di mana? Oh, masih buat PPT. Slide-nya jangan lebih dari 5 karena cuma satu pembahasan ya, nama kelompok, satu pembahasan, kemudian apalagi jenis pertanyaan boleh sama thank you-nya yang terakhir itu. Kelompok 3 sampai di tahap apa ini? Membuat PPT. Berapa slide kelompok 3? 4. Ya cukup, jangan lebih dari 5. Kelompok 4, kelompoknya siapa ketua kelompoknya sini? Ya, sampai di tahap apa sekarang? Masih membuat PPT. Membuat PPT. Berapa slide-nya? Banyak aksesorisnya. Kelompok 5? Sama lagi. Aman ya? Aman. Masih proses membuat PPT. Jawabannya sudah didapat? Sudah. Karena cuma satu pembahasan. Dari satu kelompok ada 5 kelompok, berarti ada 5 poin yang nantinya dipresentasikan. Diperhatikan, kemudian dipahami, agar pembelajaran hari ini ada sesuatu yang kalian dapatkan. Sebelumnya ada yang sudah dengar ataupun melihat beritanya tentang blok Ambalat ini? Belum, karena agak lampau ya, tahun 2009. Kelas berapa kalian masih 3 tahun. Nah, sekarang diikuti karena ini masuk ke materi pembelajaran, jadi harus tahu ada kejadian apa di tahun 2009. Sudah selesai? Sudah. Barangkali ada yang belum, perlu tambahan waktu berapa menit? 3, 4, 5 menit? Sudah. Kalau buat PPT 5, enggak sampai 5 ya, 3 slide dengan nama kelompok, materi, dan thank you-nya tadi berapa? 5 menit selesai? Iya. Sudah pro semua ya, sudah mahir. Pinter-pinter anak-anak ini sekarang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah semua? Sudah. Nah, sekarang presentasinya saya pakai urut saja ya dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan kelompok 1. PPT-nya ditampilkan di sini. Silakan berdiri di depan, nanti kelompok yang lain menanggapi dengan boleh tanggapan, boleh pertanyaan ya. Jangan dibiarkan kelompok 1 duduk tanpa ada sesuatu yang ditanyakan. Boleh bawa buku, bawa catatan, bawa HP. Slide-nya ditampilkan di sini, Mbak. Satu yang jadi barangkali kelompok ini. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 yang mana? Ayo yang tahu mana tadi, sudah dikirim di WA web ya? Sudah. Apa nama filenya? Satu. Yang mana? Mana ini? Barangkali sini ketua kelompoknya sampai anak operatornya agak minggir ke samping. Ini ke samping. Oh, bukan. Bukan itu. Ya biarkan siapa ini ketua kelompoknya yang mengoperasikan.
mungkin. Sudah. Ya, sambil menunggu PPT-nya, boleh kelompok 1 presentasi dengan membacakan di LKPD saja. Ini sambil ditayangkan. Silakan Syawalina, boleh berdiri di depan. Masih belum bisa kah ini? Yang mana? Yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT dari hasil diskusi barusan yang akan kita tampilkan di proyektornya. Ya, boleh sambil dibacakan yang di LKPD karena ini masih. Perkenalkan, saya Naima Diayu Prayoga. Saya Syawalina Sanjina. Saya Dinda Wika. Saya Fatia Ramadhani. Saya Desiana Kalimantan. Oh ya, ini mic-nya bisa diulang. Nanti gantian ya, tiap berbicara kasih ini. Dibuka lagi, siapa yang jadi moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT hasil diskusi kami barusan Bisa ya. tentang Ini ya. klaim batas wilayah Malaysia dan wilayah Ambalat. Yang mana? Diminimize saja ini. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Naima Diayu Putri Prayoga. Saya Syawalina Sandrina. Saya Cindy Aulia. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Gesyana Valina Zahra. Selanjutnya kita akan ya langsung dibacakan situ saja, enggak apa-apa. Bagaimana kronologi terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Sengketa batas wilayah muncul diawali oleh perbedaan pandangan yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara, seperti yang terjadi dalam sengketa Blok Ambalat pada 1979 silam, yang terjadi karena Indonesia dan Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu tadi kelompok 1 membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang kenapa kok sampai muncul sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Dari penjelasan kelompoknya Syawalina tadi, ada yang ditanyakan apa enggak? Ada. Pinjam mic-nya dulu, dua-duanya. Oke. Sebutkan nama, berdiri, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Renata Yunia Vira, absen 21 dari kelompok 3. Izin bertanya. Oh, kelompok 2 ya? Iya, Kelompok 2. izin bertanya, menurut kelompok 1 seandainya di wilayah Ambalat tidak terdapat kandungan mineral, apakah Malaysia tetap mengklaim wilayah tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dari Renata, apakah kalau misalkan di Ambalat itu tidak ada kandungan minyak buminya, apakah tetap diperebutkan sama Malaysia dan Indonesia? Silakan dijawab siapa? Naima.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Renata. Tidak hanya berkaitan dengan kandungan mineral, tetapi juga melibatkan faktor politik, ekonomi, dan strategis. Meskipun tanpa kandungan mineral, faktor lain seperti kedaulatan wilayah, akses ke sumber daya alam masih menjadi alasan Malaysia untuk mempertahankan klaimnya terhadap Ambalat. Nah, sudah jelas apa betul sudah jelas apa belum Renata? Yang lain juga diperhatikan ya, sambil dicatat juga. Jadi latar belakangnya bukan hanya masalah sumber daya alam, tapi dijawab sama kelompok satu tadi ada faktor lain, yaitu faktor kedaulatan itu yang lebih penting. Kemudian ada faktor apa lagi? Faktor ekonomi, kedaulatan. Ada lagi? Menurut Naima tadi faktor faktor politik. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya. Ada pertanyaan lain dari kelompok 3, 4 dan seterusnya? Apa sudah jelas? Sudah, karena kita ada 5 kelompok ya. Dibatasi saja untuk satu yang presentasi dan satu tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk kembali. Sekian dari Kita kelompok lanjut. kami. Oh iya, silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Sawabina dan teman-teman. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 tentang klaim Malaysia. Ini kelompok 2. Ini ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang lagi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani. Saya Renata Yunia Fira. Saya Sania Hening Naluria. Saya Alia Sa'dia. Saya Reva Amelia. Klaim Indonesia atas wilayah Ambalat. Lanjut. Karena Indonesia tetap berpegang teguh Yang keras suaranya. UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalannya UNCLOS 1982 pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan archipelagic state, memiliki deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kelompok 2 ini membahas tentang klaim Indonesia. Ya, tadi latar belakang kenapa kok kasus ini muncul ke permukaan. Itu kelompok 1. Kelompok 2 membahas kenapa Indonesia mengklaim Ambalat ini wilayah kami, wilayah saya. Ya, alasannya ini setelah yang dibahas oleh kelompok 2 tadi, karena Indonesia berpegang teguh pada hasil konvensi hukum laut internasional bahwa Indonesia adalah sebagai negara kepulauan atau archipelago state-nya. Hasilnya itu ada di deklarasi Juanda tahun 57. Silakan dari kelompok yang lain menanggapi. Apakah ada pertanyaan? Pinjam dulu clip on-nya. Oke, sebutkan nama, nomor absen. Suaranya yang keras juga. Perkenalkan, saya Zahira, absen 32 dari kelompok 3. Saya izin bertanya. Menurut kelompok Anda, apakah kekuatan TNI kurang dalam menjaga wilayah terluar se-Indonesia seperti Ambalat ini? Nah, pertanyaannya sudah jelas ya.
kenapa kok kita ada konflik Ambalat? Apakah tidak pernah dijaga 24 jam wilayahnya? Kok sampai Ambalat dan Pulau Sipa dan Ligitan ini diambil alih oleh negara tetangga? Zahira tanya, apakah kekuatan TNI kita kurang dalam menjaga? Silakan ditanggapi atau dijawab oleh kelompok 2. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zahira. Menurut kelompok kami, wilayah Indonesia sangatlah luas, terutama wilayah perairannya yang lebih luas daripada wilayah daratan. Jumlah TNI yang menjaga di wilayah perbatasan sangat minim, jadi perlu ditambah kekuatan dan dukungan dari masyarakat untuk mempertahankan wilayah NKRI, terutama wilayah terluar dan wilayah perbatasan Indonesia. Apakah Zahira sudah puas dengan jawaban kelompok 2? Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Ternyata jawaban dari kelompok 2 tadi gimana? Sebenarnya imbang apa enggak luas wilayah Indonesia dengan ketersediaan jumlah anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia? Belum seimbang karena wilayah Indonesia sangat luas sekali. Lebih luas mana, daratan apa lautannya? Lebih luas lautan, terutama yang rawan untuk diambil alih oleh tetangga itu di wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah-wilayah pulau kecil yang ada di luar, pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, akhirnya ya dirawat sama tetangga kita. Nah, seperti itu ya gambarannya, analoginya. Ada pertanyaan lain untuk kelompok 2? Tidak. Terima kasih. Kelompok 2 boleh menutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Beri aplaus biar semangat. Sambil senyum ya kalau presentasi, biar tidak tegang. Lanjut untuk kelompok 3. Kelompok 3 siapa ini? Kelompoknya Sasa. Kelompoknya Sasa. Dibuka PPT-nya. Silakan. Kelompok 3. Kalau kelompok 2 tadi membahas tentang klaim Indonesia terhadap wilayah Ambalat. Kelompok 3 klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Apa alasannya Malaysia ini kok mengakui Ambalat ini punyanya Malaysia? Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clip on-nya ya di bawah biar suaranya terdengar. Ya, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami tentang klaim Malaysia terhadap wilayah Ambalat. Suaranya Sasa dikeraskan sedikit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Mutiara Islami. Saya Zahira. Saya Gena Bila. Saya Zara Atala Insyira. Saya Friska Amalia. Yang keras suaranya biar terdengar. Saya Friska Amalia. Oke, lanjut. Alasan kenapa Malaysia mengklaim wilayah Ambalat? Alasan Malaysia mengklaim pulau ini bisa berasal dari interpretasi berbeda mengenai batas-batas wilayah maritim, sejarah klaim historis atau kepentingan ekonomi seperti SDA yang terdapat di wilayah tersebut. Sengketa semacam ini seringkali rumit dan melibatkan banyak faktor politik, ekonomi, dan sejarah yang mempengaruhi klaim suatu negara terhadap wilayah tersebut. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional International Court Justice nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Sudah. Sudah.
Ayo moderator, adakah tanggapan apa yang atau pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 4. Ya, silakan dikasihkan clip on-nya. Perkenalkan, nama saya Ainun Masruro, absen 1. Izin bertanya, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, wilayah Ambalat adalah wilayah resmi Indonesia. Namun, mengapa Malaysia masih mengklaim wilayah Ambalat tersebut? Jelas ya pertanyaannya. Silakan dijawab kelompoknya Sasa. Memang benar sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional, wilayah Ambalat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Namun setelah terjadi perebutan Pulau Sipadan dan Siligitan masuk ke dalam wilayah Malaysia, maka Malaysia mengklaim wilayah 2 pulau tersebut untuk masuk ke dalam menjadi wilayahnya. Nah, jelas apa enggak jawaban dari kelompoknya Sasa? Jelas ya. Malaysia itu mengklaimnya wilayah Ambalat karena Ambalat ini juga berdekatan dengan Sipadan Ligitan. Sebelum kita masuk ke konflik ini, 2 pulau Sipadan Ligitan ini hak miliknya jatuh ke Malaysia. Oleh karena itu perbatasannya juga berubah. Malaysia mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan. Padahal sudah jelas di Konvensi Hukum Laut Internasional wilayah Ambalat itu hak miliknya Indonesia. Sudah masuk ke zona ekonomi eksklusif sejauh berapa? 200 mil. Ada yang tanya lagi? Apa sudah cukup dari kelompok 3? Sudah. Boleh ditutup, Sasa? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Pinter semuanya. Lanjut kelompok 4. Gaya dan kawan-kawan. Kelompok 4 membahas tentang apa tadi soalnya? Ending ya, ending dari kasus sengketa Blok Ambalat. Sad ending apa happy ending ini kira-kira? Siapa moderatornya? Ya, tolong dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang akhir sengketa Blok Ambalat. Sebelum itu perkenalkan saya Getisha Ayu Purbosari. Saya Aurelia Wahyu Juliandini. Saya Ainun Masruro. Saya Fatima Zara Yasminta. Saya Kailana Farel Yulistio. Setelah cukup lama bersengketa hingga menjadi konflik terbuka, setelah Blok Ambalat dimenangkan Malaysia tahun 2002 dan pada tahun 2009 Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk mengakhiri perselisihan. Indonesia dan Malaysia melakukan deskalasi yang diprakarsai oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Abdullah Ahmad Badawi. Perdana Menteri Malaysia berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Ada 3 pertimbangan untuk mencegah konflik Indonesia dan Malaysia. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Yang kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, yang ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang ending atau akhir dari sengketa Blok Ambalat. Kelompok lain harus menanggapi atau memberi pertanyaan. Kelompok berapa yang mau bertanya? Kelompok 5, silahkan. Perkenalkan nama dan nomor absennya, silahkan berdiri. Saya Nurhurtunata Salsabila, absen 3, ingin bertanya. Mengapa Indonesia memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah?
Pertanyaannya sudah jelas ya, kenapa Indonesia memilih jalan damai? Alasannya apa? Kok kita tidak perang saja sekalian rame ya? Karena kita sudah disakiti, diusili, diambil hak milik kita. Nah, kenapa Indonesia masih mau damai? Silakan dijawab oleh kelompok 4. Izin menjawab, Indonesia memilih jalan damai dengan berbagai macam pertimbangan, antara lain seperti kesamaan kultur. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia, serta hubungan bilateral antar kedua negara tersebut yang baik sebagai pendiri ASEAN. Nah, jadi banyak faktor ya. Siapa yang tanya tadi? Anggun, Gun, ini sudah dijawab sama kelompok 4. Banyak faktor, yang lain juga diperhatikan ya. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia memilih jalan damai melalui negosiasi. 1, faktor utamanya tadi apa? Karena Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan kultur. Apa kultur itu? Budaya. Yang kedua, faktor berikutnya. Apa alasannya kok kita memilih damai? Karena hubungan bilateral. Kalau bilateral itu kerjasama 2 negara atau banyak negara? Dua negara. B itu 2 negara. Antara Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin dengan baik, persahabatan yang baik, tidak mau dicederai dengan salah satu konflik. Akhirnya kita bertengkar atau terjadi peperangan. Faktor berikutnya, sebagai negara sama-sama, Malaysia dan Indonesia sama-sama sebagai negara pendiri ASEAN, pemrakarsa di wilayah ASEAN. Sudah cukup penjelasan dari kelompok 4? Sudah. Boleh ditutup kelompok 4, moderatornya silahkan. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, aplaus untuk kelompok Anggun, Iren, Ima. Clip on-nya di bawah biar suaranya terdengar di meja situ, Mbak. Di tengah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah agar peristiwa tersebut Ayo langsung dibacakan. Langkah-langkah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Yang pertama, pulau-pulau kecil yang ada di wilayah terluar diberi nama agar identitasnya tetap terjaga. Iki lho, sayang. Pulau-pulau tersebut juga harus dirawat agar pengelolaan SDA dapat mencapai maksimal. Melakukan transmigrasi ke pulau-pulau kecil. Nomor 4, adanya pengawasan dari pemerintah daerah setempat dan pemerintah daerah pusat. Yang kelima, melakukan penjagaan lewat laut oleh TNI atau Polri. Sudah jelas ya penjelasan dari kelompok 5 tentang langkah-langkah apa yang harus kita ambil, yang harus dilakukan negara Indonesia agar peristiwa seperti ini tidak terulang di kemudian hari. Ada 5 jawaban tadi ya, 1 orang menjawab 1 poin. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Dari kelompok 1, silakan. Saya pakai saya ini ya. Silakan berdiri, sebutkan nama dan nomor absen. Perkenalkan, saya Kesyana Valina Zahra, absen 34 dari kelompok 1, izin bertanya. Menurut kelompok 5, yang paling bertanggung jawab untuk merawat pulau terluar itu siapa? Menurut kelompok kami, yang bertanggung jawab untuk merawat wilayah NKRI, terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar adalah seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, pemerintah daerah yang bersangkutan dan pemerintah daerah pusat sebagai pengambil keputusan utama. Nah, sudah jelas ya jawaban dari kelompok 5. Coba saya cek lagi, masih ingat apa enggak? 5 langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kita tidak kecolongan lagi seperti Pulau Sipadan dan Likitan serta
sengketa blok Ambalat. 1, menurut kelompok 5 tadi apa? Pulau-pulau terluar kecil harus yang ada di wilayah dikasih terluar dikasih nama biar ada identitasnya. Kalau kosong dibiarkan tidak terawat tanpa ada nama, ya diambil alih lah sama tetangga, ditempati, dirawat, akhirnya ya status kepemilikannya berubah. Selain dikasih nama, yang kedua juga harus dirawat agar dirawat, dikasih nama, dirawat. Yang ketiga melakukan transmigrasi. Transmigrasi itu apa artinya? Perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang penduduknya jarang. Ini zamannya Orde Baru dulu lagi tren ya. Banyak program transmigrasi seperti di Indonesia, di Jawa Timur, di Pulau Jawa sudah padat. Dialihkan ke Pulau Kalimantan yang penduduknya masih jarang. Kalau mau ya ditempatkan di pulau-pulau terluar itu dia agar penduduk yang di sana merawat, entah itu dengan bertani ataupun menjadi nelayan. Kemudian langkah yang keempat apa? adanya pengawasan dari pemerintah setempat. Adanya pengawasan, siapa yang ngawasi? Kalau misalkan di wilayah Kalimantan, berarti yang ngawasi juga Pemda yang ada di sana, pemerintah daerah. Tentunya juga dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Langkah yang terakhir, Melakukan penjagaan lewat laut oleh TNI dan Polri. melakukan penjagaan. Selain penjagaannya ya 3 wilayah ya, darat, laut, dan udara. Dijaga semuanya, walaupun anggota TNI kita dikatakan masih belum seimbang dengan luas wilayah Indonesia. Tapi tertentu untuk wilayah perbatasan di wilayah pulau-pulau terluar harus dijaga. Ada yang tanya lagi? Tidak, sudah cukup? Sudah, boleh ditutup moderator kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih semuanya. Presentasinya sudah bagus, semuanya sudah baik. Lanjut ke slide saya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa sampean dapatkan dari informasi kelompok 1, 2, 3, 4? Ibu Ketua? Nah, Ibu Ketuanya mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran. Berdiri, Iren suaranya kencang sekali. Bersemangat. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 2 negara yang terlibat dalam kasus blok Ambalat, yakni antara Indonesia dan Malaysia. Latar belakangnya karena di wilayah tersebut banyak terkandung sumber daya alam mineral. Namun, konflik tersebut berakhir damai dengan proses negosiasi. Nah, itu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Ketua kelas ya, oleh Mbak Iren. Dari latar belakangnya tadi sampai Indonesia berdamai dengan cara negosiasi. Selanjutnya saya akan mengadakan post-test ya. Ngetes kemampuan kalian dari diskusi tadi, apakah masih diingat ataukah tidak. Tiap siswa akan saya bagi LKPD, dijawab secara tertulis. Ada 3 pertanyaan, minta bantuannya. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dibagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, kasih nama. Berapa? 5 menit untuk menyelesaikan tes formatif. Memakai bahasa kalian sendiri ya, sesuai yang sampai dapatkan informasinya, mulai dari video pembelajaran tadi, dari hasil diskusi.
dari hasil presentasi. Nggak usah contohan, dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan tingkat pemahaman dari informasi yang kalian dapat di pembelajaran hari ini. Kalimatnya singkat saja. Butuh waktu berapa? 5 menit. Sudah selesai apa belum? Belum. Dapat berapa jawabannya? 1, 2? Apa masih 1? 2. Sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan per kelompok. Kelompok 1 sama yang ini LKPD yang kelompokan tadi jadikan 1. Kelompok 2. Oke, rapikan.
Kelompok 5 sudah? Sudah. Nah, ini juga Bu. Oh iya, yang kelompok tadi ya. Kelompok 4 sudah? Ini lebih, Bu. Oh, lebih, sisa 1. Yang belum tinggal kelompok 3. Sudah? Ini yang LKPD kelompokan tadi. Sudah? Oke, kelompok 3 juga sudah selesai semuanya. Tes formatifnya sudah selesai, LKPD sudah dikumpulkan. Saya akan melakukan refleksi sederhana secara lisan saja ya, tidak secara tertulis mengenai proses pembelajaran hari ini. Saya pengen tahu suaranya Reva. Mana Reva? Nah, Reva di kelompok 2. Reva, apa yang Reva dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan dijawab dengan lantang suaranya. Dari pembelajaran hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai konflik Blok Ambalat. Nah, ada pengetahuan baru yang mungkin sampai dulu tidak pernah tahu di mana letak Ambalat, apa itu konflik Ambalat, siapa negara-negara mana saja yang ikut bersengketa. Dari pembelajaran hari ini akhirnya sampai tahu ya, dari videonya tadi, dari proses diskusi dan lain sebagainya. Yang kedua, saya pengen tahu suaranya Sania. Mana Sania? Oh, Sania juga di sini. Sania, apakah Sania senang dengan proses pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Dijawab dengan jujur. Iya, senang Bu. Didekatkan clip on-nya. Senang. Senangnya karena apa? Dikarenakan dari pembelajaran kali ini kita dapat belajar dengan model pembelajaran PBL yang membuat siswa belajar dengan cara berpikir kritis. Nah, senang karena dikasih masalah, karena model pembelajarannya berbasis masalah. Nama pembelajarannya apa tadi? PBL, Problem Based Learning. Kemudian refleksi terakhir dari Gea Nabila. Di mana Gea? Gea di kelompok 3. Ada kesulitan apa enggak Gea selama proses pembelajaran? Kesulitan yang saya temui di pembelajaran kali ini adalah pemahaman materi yang agak berat di kepala, sampai puyeng mikir Malaysia dan Indonesia. Karena peristiwa tersebut sudah lumayan lampau dan juga sudah lampau dan kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ternyata ada kesulitan ya. Tidak ada hal yang sempurna. Satu sisi sampean senang dengan model pembelajarannya. Sisi lain ada kesulitan. Katanya Gea tadi agak berat ini Bu materinya. Diskusinya juga lebih mendalam. Karena kejadian yang kita bahas hari ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi secara umum bisa ya, informasinya bisa diserap dengan baik ya? Bisa, pinter semuanya. Untuk materi pembelajaran minggu depan, minggu yang akan datang, kita tetap ada di perpustakaan ini ya. Kita akan membahas tentang ATHG. Apa tadi ATHG? Ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan di segala bidang. Bidang IPOLEK, SOSBUD, HANKAM. I-nya itu apa? Ideologi. Pol-nya politik. E-nya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu materi yang akan kita bahas minggu depan. Untuk membakar semangat atau mengakhiri pembelajaran hari ini agar nasionalisme kita terhadap Indonesia itu tetap
berkobar, tetap menyala-nyala. Saya tunjuk Nadia. Nah, yang pinter nyanyi untuk memimpin salah satu lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia. Judulnya Indonesia Pusaka. Sudah hafal semuanya? Sudah. Silakan berdiri semuanya. Dipegang Nadia, ikut menyanyi, ekspresikan nasionalisme kalian, bahwa kalian cinta dengan Indonesia. Langsung dipimpin oleh Nadia. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Nadia. Silakan duduk kembali. Ada sesuatu yang dirasakan enggak ketika kalian menyanyi Indonesia Pusaka ini? Ada ya, ada getaran nasionalisme yang bergejolak di dalam jiwa. Biar tetap semangat, kita yel-yel dulu. Marifda, jaya, jaya, jaya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan manfaat. Tentunya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Iren sebagai ketua kelas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tentunya bermanfaat dan juga barokah. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke kelas lagi? Jangan lupa peralatannya. Jangan meninggalkan sampah di perpustakaan. Kembali ke kelas apa langsung ke lapangan latihan upacara? Langsung ke lapangan. Siapa yang tak sembuhin ya? Spreknya tak taruh di kantin. Sampai bagi sama yang temannya yang di atas sana. Sisakan ambilin 5, sisakan 5 taruh di kantin ya. Atau bawakan ke atas ini. Ya. Ya, silakan kembali ke kelas atau lanjut ke lapangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Tidak apa-apa wes. Apa? Tidak apa-apa wes. Tidak pas 90. Anu, 3 opening tajam. Bayo.